nama saya Dina Jelitasari, NPM 2511080194. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Integrasi Sains Islam yang diampu oleh Bunda Evi Febriani, MPD, dengan judul Siklus Hidrologi. Mungkin kita semua sudah sering melihat hujan turun, air sungai mengalir, dan laut yang luas. Namun, pernahkah kita berpikir sebenarnya dari mana air itu berasal dan bagaimana air bisa terus ada di bumi? Semua itu terjadi karena adanya proses siklus hidrologi, yaitu proses perputaran air di bumi secara terus-menerus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian siklus hidrologi, proses terjadinya, serta manfaatnya bagi kehidupan. Pertama, kita akan membahas pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah peredaran air dari permukaan bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Air tersebut berasal dari laut, danau, sungai, tanah, maupun tumbuhan. Proses ini terjadi secara alami dan sangat penting karena menjaga ketersediaan air di bumi. Selanjutnya kita masuk ke tahapan proses siklus hidrologi. Tahap pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air. Air dari laut, sungai, danau akan menguap karena panas matahari dan naik ke atmosfer. Selain itu, ada tahapan transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuhan melalui daun. Tahap berikutnya adalah kondensasi. Pada proses ini, uap air yang berada di atmosfer akan mengalami pendinginan, kemudian menjadi butiran-butiran air kecil yang membentuk awan. Ketika awan sudah semakin tebal dan berat, maka akan terjadi presipitasi, yaitu turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Setelah hujan turun, sebagian air akan meresap ke dalam tanah yang disebut infiltrasi. Lalu sebagian lagi akan mengalir ke permukaan tanah menuju sungai, danau, dan kembali lagi ke laut. Dari laut, air tersebut akan mengalami penguapan karena panas matahari, sehingga siklus hidrologi berlangsung secara terus-menerus. Menariknya, proses siklus hidrologi tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya surah Al-Zumar ayat 21, yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan air dari langit, kemudian air tersebut mengalir ke bumi dan menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa siklus air adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur kehidupan di bumi. Selain itu, siklus hidrologi juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Salah satunya seperti menyediakan air untuk kebutuhan manusia, membantu pertumbuhan tumbuhan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup di bumi. Sebagai kesimpulan, siklus hidrologi adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus melalui tahapan penguapan, pembentukan awan, turunnya hujan, hingga air kembali lagi ke laut. Proses ini terjadi sangat penting karena menjaga ketersediaan air dan keseimbangan kehidupan di bumi. Dengan memahami siklus hidrologi, kita juga diharapkan agar lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga sumber air agar tetap bersih dan tidak tercemar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.